Selamat pagi, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saudara berada. Selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan. Saya menyambut dengan penuh sukacita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang setia mengikuti ibadah online yang sudah diadakan selama beberapa minggu terakhir ini. Walaupun jemaat tidak berjumpa secara fisik dalam gedung gereja, tapi yakinlah bahwa ibadah online pagi ini sungguh menyukakan hati Tuhan. Biarlah kita memasuki ibadah sebagai respon kita terhadap kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan dan alami dalam kehidupan kita. Sama seperti Daud yang menyanyikan mazmur yang sangat indah, mensyukuri anugerah dan kasih Tuhan, serta mengingat perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 23 sampai 31. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepadanya, Tuhan, kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sungguh tegak dunia, tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian pada saat kita semua menyiapkan hati dan pikiran memasuki ibadah dengan berfokus hanya kepada Tuhan Allah yang mengasihi kita. Amin.
Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Jemaat dimanapun saudara berada. Hari ini kita akan memulai ibadah kita bersama Minggu tanggal 26 April 2020. Ibadah ini terselenggara bersama dengan GKI Klasis Priangan. Saudara sekalian, kami dari GKI Philadelphia mengucapkan selamat beribadah kepada saudara sekalian. Marilah kita datang menghampiri Tuhan. Dia ada di bait sucinya. Mari kita datang sujud menyembah kepadanya. Saat teduh. Marilah kita bersorak memuji Tuhan kita yang telah mati dan bangkit, karena Dia adalah Raja kita. Saudara sekalian, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian dari KPPK nomor 10, Nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja, domba ditatanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja, Tuhan Sang Pengasih. Tanda luka paku tombak, nyatakan kasih-Nya. Malaikat di sorga tak dapat lukiskan kejadian ajaib ini serta rahasianya. Nobatkanlah Raja, Tuhan alam semesta. Namanya disebut ajaib dan maha mulia. Raja-raja dunia bertelut padanya. Terima kota kepadanya, puji akan kasih-Nya. Jemaat sekalian, ibadah ini terjadi karena pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nats kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah
segala kehendak-Mu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu jemaat sekalian, marilah kita merendahkan hati mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan sekali lagi mengampuni, menyucikan akan segala dosa kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan dengan hati yang gentar. Kami tahu kami tidak layak mendapat kasih Tuhan. Tetapi kami bersyukur Tuhan telah menyatakan kasih-Mu. Kami datang mengakui segala dosa pelanggaran kami, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, melalui pikiran dan hasrat kami ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menyucikannya dan mengampuni kami, sehingga kami boleh layak mengikuti ibadah ini dan kami boleh diberi kekuatan untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah berita anugerah dari Tuhan. Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Meresponi pengakuan dosa dan untuk mengantar kita mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Ji Mahoni, marilah saudara kita sekali lagi berkomitmen kepada Tuhan untuk kita mau taat dan patuh akan perintahnya, akan firman-Nya. KPPK nomor 240, mari kita menyanyikannya, taat dan patuh. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ya yang menyinari jalanku, turut perintahnya, Ya tinggal dalamku, beserta umatnya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhanku, hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku Ya peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerahnya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, salam jumpa melalui media online ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari bersama kita bersahati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami boleh berhimpun di tempat kami masing-masing, menyelenggarakan ibadah. Bapa,
Sekarang waktu bagi kami untuk membaca firman-Mu. Bukalah pikiran kami, kirimlah Roh Kudus mencerahkan pikiran kami. Pakai hamba-Mu yang lemah ini untuk dipakai sebagai alat yang berguna di dalam tangan-Mu. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius pasal ke-6 ayat 25 hingga 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintau. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, beberapa waktu terakhir ini, rasanya sangat sulit untuk mendapati orang yang tidak khawatir. Hanya anak-anak kecil, orang gila, orang bodoh yang tidak mengerti bahaya, atau orang-orang munafik. Atau mungkin juga orang yang sungguh-sungguh beriman, yang tidak memiliki rasa khawatir di hari-hari terakhir ini. Ada dua hal besar yang membuat orang menjadi khawatir. Satu, penyebaran virus corona yang begitu masif. Yang kedua, adanya kemungkinan akan terjadi resesi yang akan melanda seluruh dunia pasca pandemi corona. Inilah yang mengkhawatirkan banyak orang. Tema kita hari ini adalah awas, orang Kristen dilarang khawatir. Saudara sekalian, di dalam kondisi yang genting sekalipun, orang-orang Kristen tetap dilarang untuk khawatir. Kekhawatiran seperti apa yang dilarang oleh Yesus? Yaitu kegelisahan yang menimbulkan kecemasan yang menyiksa, yang membuat pikiran menjadi kacau balau, mengganggu sukacita, mengganggu tidur, sehingga seseorang terbeban dan menyiksa hidupnya. Kekhawatiran seperti apa yang dilarang oleh Tuhan? Kekhawatiran yang membuat orang menjadi ragu. Apakah Tuhan betul-betul ada? Apakah Tuhan betul-betul peduli? Apakah Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan umat yang disayangi? Inilah
jenis kekhawatiran yang dilarang oleh Tuhan. Mengapa orang Kristen dilarang untuk khawatir? Paling tidak, saudara, ada 3 alasan yang bisa saya kemukakan di kesempatan ini. Yang pertama, saudara, tentu kita sudah mendengar apa yang saya bacakan tadi. Tuhan Yesus sendiri melarang umatnya untuk khawatir. Henry Matthew bahkan menyebutkan kekhawatiran itu adalah sebuah dosa, saudara. Nomor 2, khawatir tidak akan mendatangkan faedah. Tuhan Yesus berkata, apakah dengan kita khawatir, maka hal itu akan menambah sehasta saja dari hidup kita? Tidak, saudara. Sebaliknya, kekhawatiran itu telah merugikan kita di dalam segala hal. Merugikan konsentrasi kita, merugikan sukacita kita, dan merugikan iman kita. Orang Kristen di Eropa adalah orang-orang yang paling berbahagia di seluruh daratan Eropa. Survei ini diadakan beberapa tahun yang lampau. Tetapi kalau kita menjadi orang yang khawatir, maka sukacita yang Tuhan mau bagikan dan yang telah bagikan untuk kita akan dicuri oleh diri kita sendiri. Sehingga pada akhirnya kita pun sama seperti orang-orang yang tidak mempunyai sukacita dan pengharapan. Alasan ketiga mengapa kita tidak boleh khawatir adalah menurut perkiraan, saudara sekalian, 90% dari kekhawatiran seseorang itu tidak menjadi kenyataan. Saya tegaskan sekali lagi, saudara. 90% kekhawatiran yang terjadi pada seseorang itu tidak menjadi kenyataan. 90% adalah angka yang sangat besar. Itu berarti dari 10 kekhawatiran yang kita timbulkan di dalam perasaan dan pikiran kita, hanya 1 yang menjadi kenyataan. 10% jika dibandingkan dengan 90%, maka angka itu terlalu kecil. Rugi besar jika kita khawatir untuk sesuatu yang tidak akan terjadi, tapi yang sesungguhnya telah merusak hidup kita, yang memporak-porandakan sukacita, iman, dan daya hidup kita. 90% kekhawatiran kita tidak terjadi. Tapi mungkin saudara berkata, Pak, bagaimana kalau yang 10% itu yang menjadi kenyataan? Terus kalian, M.R. Dehan pernah berkata, 90% kekhawatiran itu tidak akan menjadi kenyataan. Dan jika 10% itu menjadi kenyataan, maka anugerah Allah cukup. Itulah sebabnya, saudara, sebelum 10% itu menjadi kenyataan, kita tidak perlu khawatir. Dan seandainya 10% kekhawatiran yang kita khawatirkan itu betul-betul terjadi, kita pun tetap tidak perlu khawatir. Apa sebabnya, saudara? Sebab anugerah Allah cukup. Di dalam banyak peristiwa pengalaman hidup kita, Tuhan seringkali menyiapkan solusi bagi kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Saya pikir banyak orang di antara kita mengenal ayat ini. Paulus berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi Tuhan akan menyiapkan solusi ketika kita menghadapi pencobaan, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan menyiapkan solusi. Kita
mesti realistis. Memang ada kalanya, dan itu tidak selalu. Ada kasus tertentu di mana kesulitan yang dialami tidak ada solusi. Tapi jangan lupa, saudara, ketika kita tidak diberikan solusi, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. 10% kalaupun menjadi kenyataan, anugerah Tuhan cukup. Di luar itu, saudara, di dalam kedaulatan Allah, di dalam kemahatauan Tuhan, segala sesuatu yang terjadi, sekalipun itu sesuatu yang nampaknya tidak baik, buruk, akan mendatangkan kebaikan. Akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kebaikan di balik pergumulan umat Tuhan. Adakah kebaikan di balik setiap pergumulan anak-anak Tuhan? Pasti benar. Dan untuk meraih berkat rohani yang ada di balik pergumulan kita, milikilah beberapa keyakinan dasar ini, saudara. Yang pertama, Allah menyertai dan memelihara umatnya. Allah yang menyertai kita bukanlah Allah sembarangan. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, sekaligus Allah yang Maha Tahu. Yesus berkata, jika Bapa memelihara burung pipit, mendandani bunga bakung, bukankah anak-anak Bapa akan terlebih lagi dipiara? Saudara sekalian, ini menarik. Tapi ada orang berkata, kalau Bapa memelihara saya, Allah yang Maha Kasih, Allah yang penuh dengan kuasa itu, mengapa saya terkena penyakit tertentu yang tidak saya kehendaki? Mengapa saya terlahir dalam kondisi yang memprihatinkan? Dan mengapa kehidupan saya morat-marit tidak berubah? Saudara, apabila saudara menghadapi situasi seperti itu, ada baiknya berenung, introspeksi. Jangan-jangan segala kesulitan yang kita alami adalah akibat dari kealpaan kita. Mungkin juga maaf karena kebodohan kita. Saudara sekalian, pemeliharaan Bapa bukan hanya pada waktu kita berkecukupan. Di dalam kekurangan sekalipun, Allah tetap ada bersama dengan umatnya. Pemeliharaan Allah juga bukan hanya pada saat Dia menghindarkan umatnya dari bencana. Di tengah mara bahaya, Dia tetap memelihara. Saya yakin, saudara, ada kalanya Tuhan melakukan mujizat yang ajaib, menghindarkan orang-orang dari mara bahaya. Tapi jangan lupa, ada juga orang-orang tertentu, orang Kristen, orang beriman, yang juga mengalami musibah. Terhadap orang-orang yang seperti itu, saya yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan tetap ada di atas orang itu. Sekalipun kita tidak tahu mengapa Tuhan mengizinkan peristiwa itu terjadi. Saudara sekalian, mungkin saat ini saudara tidak tahu apa rencana Allah. Sama seperti Nabi Habakuk yang semula mengeluh, protes kepada Allah. Tetapi setelah dia memahami Tuhan dan mengalami Tuhan, situasinya tidak berubah menjadi baik dengan tiba-tiba. Tetap dalam kondisi yang tidak baik, tetapi dia berkata seperti ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan,
dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Jadi saudara, jika saat ini saudara sedang berkesusahan, ingatlah waktu Tuhan belum tiba. Tuhan belum selesai dengan agendanya dengan saudara. Karena itu bersabarlah dan bertahanlah. Nomor 2, Tuhan Allah berdaulat. Kedaulatan Dia bukan hanya jika Ia melakukan berbagai mujizat, tetapi juga pada saat Dia tidak mengabulkan apa yang menjadi permohonan kita, yang kita anggap paling baik. Ia mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi pada umatnya. Dia mengizinkan. Dan Dia akan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Karena Dia adalah Allah yang berdaulat. Ketiga, Allah turut menderita bersama dengan umatnya. Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik berjalan di depan. Saudara sekalian, berbeda dengan jenderal-jenderal di dunia ini yang di-cover, yang diproteksi oleh anak buahnya ketika berada di medan peperangan. Yesus, gembala yang baik, justru berjalan di depan, mendahului domba-dombanya. Jika ada mara bahaya yang menyerang kawanan domba gembalaannya, maka gembala yang baik itu terlebih dahulu yang akan menghadapinya. Betulkah Yesus menderita bersama dengan umatnya? Kisah Para Rasul pasal 9 ayat keempat. Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus tidak pernah menganiaya Yesus secara langsung. Saulus menganiaya orang-orang Kristen. Dan rupanya, penganiayaan yang Saulus lakukan terhadap orang-orang Kristen itu diperhitungkan oleh Yesus sebagai apa? Sebagai menganiaya Yesus sendiri. Ini berarti ketika anak-anak Allah menderita, Tuhan Yesus ikut menderita. Sebuah penghiburan bagi kita. Kita tidak menderita sendiri. Ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Yang keempat, saudara, Tuhan tidak pernah berbuat salah. Segala sesuatu boleh nampak suram, menakutkan, menjadikan. Tidak ada solusi seolah-olah. Tetapi saudara, di dalam Tuhan, kita harus menyadari, Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan. Jika Dia berbuat salah, maka Dia tidak akan memenuhi kualifikasi sebagai Allah. Itu berarti Dia bukan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu kalau Allah bisa berbuat salah. Hikmat Allah itu digambarkan oleh Yesaya dengan luar biasa. Pikiran kita berbeda dengan pikiran Allah. Dan hikmat Allah berbeda dengan hikmat kita. Saudara-saudara sekalian, hikmat Allah pasti jauh lebih besar daripada hikmat Salomo. Itu sebabnya seringkali kita gagal memahami Tuhan karena hikmat kita yang terbatas. Karena itu saudara, ketika kita mengalami kondisi yang buruk sekalipun, ingatlah dengan baik bahwa Tuhan yang mengizinkan peristiwa buruk terjadi pada diri kita, Dia tidak melakukan kesalahan. Dia tahu yang terbaik untuk kita.
Nomor kelima, saudara, kesulitan yang dialami oleh orang-orang percaya bisa jadi adalah sebuah ujian iman. Kadang-kadang iman perlu diuji dan diproses dengan api yang besar. Bisa jadi, saudara, pergumulan yang sedang kita alami adalah sebuah ujian bagi kita untuk menguji kita. Apakah kita kecewa kepada Tuhan? Apakah kita akan tetap percaya kepada Dia? Atau apakah kita akan tetap setia mengikut Tuhan justru diuji ketika kita menderita? Bukan dengan cara lain, saudara. Jangan-jangan selama ini kita hanya mengasihi tatkala segala sesuatu baik-baik adanya. Atau sesungguhnya, barangkali kita hanya mengasihi berkat Tuhan dan mengasihi mujizat Tuhan, bukan mengasihi Tuhan itu sendiri. Ketika kita sedang menghadapi ujian iman, inilah kesempatan bagi kita untuk mendekat kepada Tuhan. Dan ketahuilah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya menderita dengan sia-sia. Seorang ahli body repair di bengkel mobil terkadang harus menggunakan palu yang berat, yang besar, untuk membentuk pola yang dia inginkan. Dan tentu dia menggunakan amplas dari yang paling kasar sampai paling halus. Ahli ini tahu kapan harus menggunakan palu, kapan harus menggunakan amplas yang kasar, dan kapan menggunakan amplas yang halus untuk menghaluskan, untuk menyempurnakan pekerjaannya. Saudara, seringkali kita berkata, iman kita naik, turun, naik, turun. Banyak orang tahu kapan imannya turun ke bawah. Tapi tidak banyak orang yang tahu kapan imannya naik. Orang-orang menyadari ketika bergumul, ketika sedang susah, ketika doa sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan. Itulah waktunya rasanya jauh sekali dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, justru pada waktu kita sedang mengalami kesulitanlah Tuhan sedang memberi kesempatan bagi kita untuk mendekat, untuk lebih mendekat, dan bahkan lebih mendekat lagi kepada Dia. Itulah sebabnya Dia mengizinkan kita mengalami ujian. Dalam ujian itulah seharusnya kita naik kelas, bukan tinggal kelas. Agenda Tuhan adalah jelas ketika Dia mengizinkan kita menghadapi ujian, supaya kita naik kelas, dan terus naik kelas. Penderitaan bisa membuat kita binasa, tapi sebaliknya bisa membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Saudara, itu sebabnya kita tidak perlu takut dengan kesulitan. Sebab di dalam banyak hal, kesulitan, masalah yang muncul justru akan membuat seseorang semakin baik lagi apabila dia mencari solusi, menemukan jalan keluar atas persoalan yang dia hadapi. Saudara, di dalam dunia elektronika yang dibuat oleh manusia pun demikian. Sebuah produk yang dihasilkan tidak pernah 100% sempurna. Ketika sebuah produk di-launching, beberapa waktu kemudian orang selalu menemukan ada yang kurang, ada yang salah, ada yang tidak betul. Tapi saudara, justru ketika masalah muncul, masalah ditemukan dalam produk yang dihasilkan itu, dicarikan solusi, dan akhirnya semakin baik, semakin mendekati ideal, semakin mendekati sempurna dari sebuah produk. Jangan takut dengan masalah. Masalah muncul, begitu masalah diselesaikan, naik kelas.
Yang keenam, saudara, Tuhan mengizinkan kesulitan melanda diri kita. Seringkali di dalam kesulitan ada blessing in disguise. Ada berkat yang terselubung yang akan dinyatakan kelak. Seringkali Tuhan menggenapi rencananya justru melalui serangkaian masalah, serangkaian kesulitan, serangkaian penderitaan. Tuhan menyelamatkan umat manusia justru melalui serangkaian penderitaan, penganiayaan, dan kematian Tuhan Yesus. Yusuf muda mengalami begitu banyak kesulitan di dalam sejarah hidupnya. Sebelum akhirnya Tuhan menyatakan rencana di dalam diri Yusuf. Begitu pula dengan Naomi, saudara. Tuhan mengizinkan Naomi mengalami penderitaan, kehilangan suami, kehilangan 2 anak laki-laki. Selama 10 tahun, Naomi mengalami kesulitan di tanah Moab. Dia tidak mengerti apa maksud Tuhan di balik itu. Itu sebabnya dia mengeluh pada Tuhan. Dia protes pada Tuhan. Dia katakan Tuhan telah melakukan banyak kepahitan di dalam hidupnya. Tapi saudara, melalui itu semua, Tuhan membawa seorang perempuan yang bernama Ruth masuk dalam tanah perjanjian. Beberapa generasi kemudian, melalui garis keturunan inilah Raja Daud lahir. Dan berabad-abad kemudian, dari Daud lahirlah Yesus Juru Selamat. Saudara, 10 tahun Tuhan izinkan Naomi menderita. Tetapi melalui itulah rencana agung Tuhan terjadi. Seandainya Naomi mengerti ini semua, dia tidak akan pernah mengeluh. Bahkan dia akan bangga. Dia akan sukacita. Tuhan berkarya di dalam hidupnya. Tuhan juga mengizinkan keluarga Fujisik beberapa puluh tahun yang lampau mendapatkan bayi yang sepertinya cacat produksi. Tapi sudah tahu, melalui kondisi Nick Fujisik, dia telah melayani Tuhan dan membawa hasil yang sangat gemilang. Konon dia berkata, ada 500.000 orang yang berkata ya kepada Yesus. Sebuah keajaiban yang luar biasa, yang hampir tidak mungkin bisa dikerjakan oleh orang-orang yang normal, yang sempurna seperti kita ini. Tapi itu justru dikerjakan oleh seorang Nick yang cacat secara permanen. Jadi saudara, jika hari ini atau nanti satu saat kita mengalami kesusahan, jangan lupa tentang kebenaran ini. Yang terakhir saudara, kematian puncak dari kekhawatiran. Kekhawatiran selalu berkaitan dengan hal-hal yang negatif. Betul ya saudara? Kita tidak pernah khawatir tentang hal-hal yang positif. Tidak ada orang yang khawatir bagaimana kalau dia sehat, bagaimana kalau dia sukses, bagaimana kalau dia umur panjang, bagaimana kalau dia bisa melakukan banyak hal yang indah-indah, yang bagus-bagus, yang menyenangkan. Tidak ada yang khawatir tentang itu semua. Tapi orang selalu khawatir akan hal-hal yang buruk, yang negatif. Dan puncaknya selalu sampai pada kematian. Sudah tahu saudara? Kematian memang sangat menakutkan bagi hampir semua orang di bawah kolong langit ini. Tetapi ketahuilah, di dalam perspektif Alkitab, kematian bukan sesuatu yang menakutkan bagi orang yang sudah di dalam Tuhan, yang sudah mendapatkan jatah surga yang dikerjakan oleh Yesus. Itu sebabnya Alkitab berkata apa? Berbahagialah orang-orang yang matinya di dalam Tuhan. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, saudara-saudara sudah di dalam Tuhan, sudah beriman sungguh-sungguh,
beriman. Yang penting beriman dengan sungguh-sungguh. Lahir baru, kematian adalah sebuah kebahagiaan. Paulus berkata, berjumpa dengan Tuhan. Siapa sih yang tidak senang berjumpa dengan Tuhan apabila kita sudah siap? Dan Paulus berkata, beristirahat. Beristirahat dari segala jerih lelah kita. Itu sebabnya firman Tuhan juga mengatakan, kematian adalah keuntungan. Keuntungan. Jadi saudara, hal yang paling ditakuti, kekhawatiran yang paling besar, yaitu kematian. Tetapi di dalam sudut pandang kekristenan, justru ini sesuatu yang tidak perlu ditakuti. So, kalau begitu, apa yang perlu dikhawatirkan lagi? Kalau melihat begitu banyak kebaikan yang Tuhan bisa kerjakan di dalam pergumulan dan penderitaan kita, seharusnya kita bersyukur, bukannya mengeluh. Bukan begitu, saudara? Walaupun demikian, jika Tuhan tidak mengizinkan penderitaan menerpa kita, kita tidak perlu mencari kesusahan. Dan kalau Dia izinkan kesusahan itu menimpa diri kita, ingat ada banyak berkat terselubung di dalamnya. Kalau begitu, saudara, apa kesimpulan kita? Jangan khawatir. 90% kekhawatiran kita tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kalaupun 10% dari 100% kekhawatiran kita itu menjadi kenyataan, lihatlah betapa banyak penghiburan, betapa banyak kebaikan yang Allah siapkan. Dengan demikian, sebetulnya umat Allah sama sekali tidak mempunyai alasan secuil pun untuk khawatir. Lantas, mengapa ada perasaan khawatir? Sama seperti perasaan yang lain, khawatir adalah satu paket di dalam penciptaan kita, saudara. Rasa khawatir itu adalah sebuah alarm. Lampu indikator check engine ketika menyala, itu berarti apa? Mobil saudara sedang ada masalah. Belum sampai rusak, tapi check engine telah memberitahukan saudara bahwa ada sesuatu yang perlu dikerjakan. Jika tidak, mungkin akan ada kerusakan yang fatal. Jadi yang saya mau katakan adalah, ketika muncul rasa khawatir dalam diri kita, maka yang harus kita lakukan dalam rangka meresponi kekhawatiran kita adalah melakukan sebuah tindakan antisipasi. Ketika saudara-saudara akan berangkat tidur, tapi saudara merasa khawatir, jangan-jangan pintu utama belum dikunci. Apa yang saudara lakukan? Apakah langsung pergi tidur? Tidak, bukan? Saudara pergi ke depan untuk memeriksa apakah betul pintu sudah terkunci dengan rapat. Kalau saudara sudah mengunci dengan rapat, saudara pergi tidur dengan nyaman. Atau saudara tiba-tiba teringat, oh, apakah kompor sudah dimatikan? Saudara akan khawatir akan terjadi kebakaran kalau kompor belum dimatikan. Apa yang harus saudara lakukan ketika kekhawatiran itu muncul? Cepat-cepat pergi ke dapur untuk mengecek apakah kekhawatiran itu benar atau tidak. Matikan kompor, maka saudara tidak akan pernah khawatir lagi kebakaran yang disebabkan oleh kompor itu. Ketika saudara sedang menyetir mobil dengan kecepatan yang tinggi dan saudara merasa khawatir karena ban mobil sudah tidak sempurna, itu berarti sedang ada peringatan, alarm dalam saudara. Maka lakukanlah sebuah tindakan antisipasi. Perlambat kendaraan. Kalau perlu saudara langsung mengganti ban yang baru, maka kekhawatiran itu akan hilang seketika.
Saudara, ketika rasa khawatir itu muncul, lakukanlah sebuah tindakan antisipasi. Itu yang Tuhan mau kerjakan. Jadi Tuhan tidak mau kita masuk di dalam kekhawatiran yang membuat kita kehilangan sukacita, mengganggu pikiran kita, membuat kita tidak percaya akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Awas, orang Kristen dilarang khawatir. Orang yang beriman tidak mempunyai alasan untuk khawatir. Kerjakanlah bagian kita dengan sebaik-baiknya. Kalaupun masih ada sesuatu yang terjadi setelah kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, Firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari saudara sekarang kita bangkit berdiri dengan gereja-gereja segala abad. Di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kini saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan rasa syukur kita berupa persembahan. Saudara sekalian bisa mentransfer persembahan saudara ke rekening gereja lokal masing-masing. Bagi saudara yang tidak bisa mentransfer, bisa menempatkannya dalam sebuah amplop dan menyimpannya di rumah. Nanti ketika kita boleh kembali beribadah bersama, saudara bisa membawanya kembali kepada gereja saudara masing-masing. Firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 23 berkata, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan daripada Allah akan kuperlihatkan kepadamu." Marilah kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan saudara. Terimalah Bapa persembahan kami yang tidak sebanding dengan kasih Tuhan. Tetapi kami memberikannya dengan hati yang tulus dan rela, biarlah Tuhan menguduskan dan menerimanya. Berkatilah anak-anak-Mu di masa yang sulit ini, cukupkanlah segala kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, kini tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat dan kemudian pengutusan akan dipimpin oleh Pendeta Jim Mahoni. Saya mengundang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa yang baik, kami bersyukur pada Engkau
Di dalam kondisi yang sulit sekalipun, Tuhan, kami terus berharap kepada Tuhan. Berikanlah belas kasihan-Mu kepada semua orang di dalam dunia ini, Bapa. Orang-orang yang kehilangan imannya, Tuhan pulihkan kembali melalui berbagai pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan, kami mendoakan orang-orang Kristen di banyak tempat. Biarlah melalui peristiwa yang mencekam seperti sekarang ini, justru orang-orang berbalik kepada Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, menantikan belas kasihan Tuhan. Bagi yang sedang lemah tubuh, berikanlah jamahan-Mu, berikanlah pertolongan-Mu. Setelah pandemi corona ini, banyak orang memperkirakan bangsa-bangsa akan mengalami resesi ekonomi. Tuhan, kami berdoa kiranya kondisi ini tidak terjadi. Ekonomi bisa berputar kembali sehingga masyarakat bisa hidup dengan lebih layak lagi ya Bapa. Berikanlah hikmat kepada Presiden kami untuk mengentaskan banyak persoalan yang terjadi di tengah bangsa kami. Berkatilah gereja kami GKI. Tuhan, pakailah hamba-hamba Tuhan untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Pakailah gereja-gereja Tuhan untuk mengabarkan kabar baik, untuk melayani domba-domba yang dipercayakan Tuhan. Berkatilah Klasus Priangan, gereja-gereja yang terhimpun dalam Klasus Priangan, yang tersebar di banyak provinsi. Berkatilah satu persatu ya Bapa. Anak-anak Tuhan yang merindukan belas kasihan-Mu, berikanlah itu ya Bapa. Saudara sekalian, marilah kita naikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekalian, tibalah kita di penghujung ibadah online pada hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.